Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah kajian Asmaul Husna pagi hari ini memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-25, yaitu Malikul Mulki. Malik artinya yang maha memiliki. Al-Mulk artinya segala kekuasaan. Jadi Malikul Mulk artinya yang maha memiliki segala kekuasaan. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, nanti pada nama Allah yang ke-26 adalah Al-Malik dengan memanjangkan lamnya. Kalau sekarang ma-nya yang panjang, Malik. Nah, nanti 26 Al-Malik, lamnya yang panjang. Lalu pada nama Allah yang ke-27 justru tidak ada yang panjang, yaitu Al-Malik. Kesimpulannya ada 3 nama yang seolah-olah sama padahal berbeda. Pertama Malik. Ini yang tersebut dalam surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nomor 2, tidak ada yang panjang. Itu yang terdapat dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Terus? Ada yang panjang tidak? Tidak ada. Malik. Jadi kalau dalam surat Al-Fatihah ma-nya panjang, Maliki Yaumiddin. Sementara dalam surat An-Nas nggak ada yang panjang, Malikin Nas. Yang ketiga, lamnya yang panjang, Malik. Itu yang tersebut di ayat terakhir surat Al-Qamar. Inda malikin muqtadir. Apa perbedaan semuanya? Maknanya secara umum adalah berkuasa. Malik, Malik dan Malik artinya maha berkuasa. Akan tetapi ibu-ibu, ada 2 bentuk kekuasaan. Pertama, kekuasaan hak milik. Yang kedua, kekuasaan wewenang. Kekuasaan hak milik artinya saya berkuasa karena milik saya. Misalnya ini rumah milik saya, maka rumah ini sepenuhnya dalam kuasa saya karena saya adalah sebagai pemilik. Orang-orang kaya itu penguasa sesuai dengan kepemilikan mereka.
Nomor dua, kekuasaan yang kedua adalah kekuasaan wewenang. Jadi kalau Bapak Prabowo itu misalnya beliau berkuasa padahal beliau bukan pemilik Indonesia, tapi beliau penguasa Indonesia. Kekuasaan Pak Prabowo dalam hal ini bukan kekuasaan milik, tapi kekuasaan wewenang. Baik. Kekuasaan hak milik itulah malik. Malik dalam surat Al-Fatihah artinya adalah kekuasaan hak milik. Nah, adapun malik dalam surat An-Nas tanpa ada yang panjang itu adalah kekuasaan wewenang. Baik Raja Arab Saudi itu berkuasa karena dia punya wewenang yang sangat besar, maka dia dinamakan dengan malik. Itulah perbedaan antara malik dengan malik. Lantas bagaimana dengan malik? Malik ini dengan memanjamkan lam itu mencakup malik dan mencakup malik. Dia mencakup dua-duanya. Jadi malik lebih tinggi. Kalau malik khusus untuk kekuasaan hak milik, kalau malik tidak ada yang panjang itu untuk kekuasaan wewenang. Sementara malik itu mencakup dua jenis kekuasaan tersebut. Pertanyaan ibu-ibu, antara kekuasaan milik dan kekuasaan wewenang mana yang lebih tinggi? Bukan, kekuasaan wewenang. Pak Prabowo bisa ngambil milik kita kan? Nah, jadi kekuasaan wewenang lebih tinggi daripada kekuasaan milik. Itu sebabnya malik dalam Al-Fatihah bisa dibaca dengan pendek. Maka Anda boleh baca Fatihah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin tanpa ada yang dipanjangkan. Apa yang terjadi kalau Anda mengubah Maliki Yaumiddin diubah jadi pendek Maliki Yaumiddin, itu artinya Anda mengubah makna yang rendah menjadi makna yang tinggi, karena makna malik lebih tinggi daripada makna malik. Tapi Anda nggak boleh memanjangkan malik dalam surat An-Nas, karena kalau diubah itu artinya Anda mengubah yang tinggi menjadi rendah. Gimana, nyambung tidak? Perlu kopi nggak nih biar nyambung? Baik ibu, antara malik dengan malik mana yang lebih tinggi artinya? Gampangnya deh, antara An-Nas dan Al-Fatihah mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi kan? Al-Fatihah lebih rendah, ya kan? Karena Al-Fatihah ini lebih rendah, boleh ditukar dengan yang lebih tinggi. Tapi karena An-Nas ini lebih tinggi, tidak boleh ditukar dengan yang lebih. Maka Anda kalau baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, semua orang bakal nyalahin. Kenapa? Kenapa Anda rubah yang tinggi menjadi rendah? Tapi kalau Anda baca surat Al-Fatihah, ma-nya tidak dipendekkan, itu nggak mungkin disalahkan orang. Anda kalau pergi ke wilayah Afrika sana, Anda ke Aljazair misalnya, Anda ke Maroko misalnya, Anda ke Sudan misalnya, Anda nggak akan ketemu orang baca Fatihah dengan memanjangkan ma. Ya, tidak ada orang di daerah Afrika membaca Fatihah dengan memanjangkan ma. Anda kalau ke negara Saudi misalnya, Anda jangan sampai salah beli mushaf ya. Ada mushaf yang dicetak di Saudi itu dengan cetakan qiraah Hafs bin Amr, itu yang berlaku di kita. Tapi ada juga yang dicetak dengan qiraah Warsh, itu yang berlaku di negara-negara Afrika. Nanti Anda belikan mushaf cetakan Saudi tapi untuk negara-negara Afrika, itu yang Anda temukan seperti itu.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tidak memanjangkan, Mak. Itu ya Ibu-ibu ya. Jadi Malik yang di dalam Fatihah boleh dibaca pendek. Mengubah panjang jadi pendek berarti mengubah yang rendah menjadi tinggi. Itu boleh. Tetapi Malik yang pendek dalam surat An-Nas tidak boleh dirubah menjadi panjang. Karena merubah dengan yang panjang berarti mengubah yang rendah merubah yang tinggi menjadi rendah. Jadi merendahkan tidak boleh, meninggikan boleh. Baiklah jemaah sekalian, Malikal Mulk tersebut dalam Al-Quran katanya 2 kali. Salah satunya dalam surat Al-Fatihah Malik, satu lagi dalam surat Ali Imran ayat 26 yaitu Malikal Mulki. Dari 2 kata ini Malikal Mulk sebetulnya yang menjadi Asmaul Husna hanya kata yang pertama yaitu Malik. Arti harfiahnya Malik itu adalah maha memiliki. Nah, kalau kemudian diartikan maha berkuasa, apakah salah? Enggak salah. Karena pemilik itu berkuasa. Maka tadi kita katakan ada 2 bentuk kekuasaan. Kekuasaan memiliki dan kekuasaan wewenang. Nah, maka kalau dalam Fatihah misalnya Malik Yaumiddin diartikan yang maha berkuasa. Oh, enggak salah. Karena itu berarti mengartikan makna khusus dengan makna umum. Malik makna spesifiknya apa sih? Maha memiliki. Iya kan? Oke. Malik makna spesifiknya adalah maha memiliki. Tetapi yang memiliki itu udah pasti berkuasa. Tidak ada pemilik yang nggak berkuasa. Saya pemilik rumah, ya saya berkuasa atas rumah ini. Nah, sehingga kalau Malik yang arti definitifnya adalah maha memiliki, saya artikan dengan maha berkuasa, enggak salah. Memberikan makna yang lebih luas, menggantikan makna yang sempit, enggak jadi masalah. Itu sebabnya dalam Fatihah berarti Malik Yaumiddin, yang maha berkuasa pada hari pembalasan. Maha berkuasa, iya, karena hari ini adalah harinya Allah. Allah pemilik hari ini. Hari ini harinya Allah, semua hamba-hambanya Allah, maka Allah adalah pemilik, maka dikatakan berkuasa. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala maha malik, maha memiliki atau maha berkuasa. Allah adalah penguasa dan pemilik yang sesungguhnya. Allah adalah penguasa dan Allah pemilik yang sesungguhnya. Kenapa? Ada 3 alasan kenapa Allah pemilik dan penguasa yang sesungguhnya. Alasan pertama, Allah pemilik dan Allah penguasa yang sesungguhnya karena Allah itu maha abadi. Karena Allah itu maha abadi. Maka Allah maha memiliki. Karena dia abadi berarti kepemilikan Allah itu nggak ada akhir. Tapi Anda bukan pemilik yang sesungguhnya. Anda cuma meminjam karena Anda hanya memiliki dalam waktu yang singkat. Nih, Anda punya aset. Berapa lama Anda memiliki aset ini? Hanya sepanjang usia. Anggaplah usia Anda misalnya 70 tahun. 70 tahun Anda memiliki. Sebentar sekali Anda memiliki. Artinya Anda bukan pemilik kalau cuma sebentar. Pemilik yang sesungguhnya adalah pemilik yang miliknya nggak berakhir. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan penguasa. Penguasa yang sesungguhnya adalah Allah. Karena hanya kekuasaan Allah yang tiada akhir. Jadi segala yang masih berakhir itu bukan sungguhan. Milik kalau berakhir itu bukan milik sungguhan.
Penguasa kalau masih berakhir itu bukan kekuasaan sungguhan. Alasan yang kedua, Allah adalah penguasa dan pemilik yang sesungguhnya karena Allah Subhanahu wa taala menguasai ciptaannya sendiri. Bapak Presiden itu berkuasa tapi terhadap rakyat. Sementara Allah berkuasa terhadap ciptaannya sendiri. Tentu saja ibu-ibu sekalian, yang berkuasa atas ciptaannya sendiri lebih kuat daripada yang berkuasa atas rakyatnya. Suami berkuasa atas istrinya, orang tua berkuasa atas anak-anaknya. Tapi Allah berkuasa terhadap yang Allah ciptain sendiri. Yang menciptakan hidung saya, yang menciptakan mata saya, otak saya, tubuh saya, sifat saya yang menciptakannya adalah Allah. Maka kekuasaan Allah atas apa yang Ia ciptakan sendiri tentu itu sangat kuat. Ya, kalau ya kekuasaan yang ada ini kekuasaan yang lemah. Kekuasaan suami itu lemah. Kekuasaan presiden itu lemah. Nah, agar Anda tahu betapa lemahnya kekuasaan selain kekuasaan Allah, maka semua kekuasaan itu gampang dilepaskan, kecuali kekuasaan Allah. Kekuasaan seorang suami cukup mudah dilepaskan istri. Istri gugat cerai saja, kekuasaan suami itu hilang. Kekuasaan seorang presiden udah diberontak saja oleh rakyat, akhirnya dia turun, kekuasaannya pun selesai. Jadi semua kekuasaan selain kekuasaan Allah itu bisa disudahi, bisa dihentikan. Satu-satunya kekuasaan yang nggak mungkin selesai dan dihentikan adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Makanya penguasa-penguasa nggak usah terlalu sombong juga, karena kekuasaan Anda itu gampang dihentikan. Gampang dihentikan oleh rakyat, yang jelas Anda akan dihentikan oleh takdir Allah. Begitu takdir Allah datang berupa pensiun, berupa kematian, selesai kekuasaan. Jadi kalau akan berakhir, ya nggak usah dibangga-banggain juga. Baik. Kemudian nomor 3, kenapa Allah penguasa yang sesungguhnya? Karena Allah Maha Esa di dalam kekuasaan itu. Allah Maha Esa di dalam kekuasaannya. Bapak Presiden, apakah beliau esa dalam berkuasa? Oh tidak. Beliau perlu dibantu Menteri Pendidikan, beliau perlu dibantu oleh Menteri Sosial, beliau perlu dibantu oleh Menteri Pertahanan. Kalau tidak ada yang bantu, Bapak Presiden itu tidak bisa berkuasa. Makin banyak yang bantu, makin kuat dia berkuasa. Tetapi Allah Azza wa Jalla, apakah Allah butuh bantuan untuk bisa berkuasa? Jawabannya tidak. Allah tidak butuh bantuan malaikat untuk berkuasa. Ya. Terus kenapa ada malaikat yang bagi-bagi rezeki? Kenapa ada malaikat yang menjaga siang, menjaga malam? Kenapa ada malaikat yang mencatat amal? Adanya malaikat ini bukan untuk membantu Allah, tapi untuk suruhan-suruhan Allah. Sebab Allah itu penguasa, kalau tidak nyuruh-nyuruh bukan penguasa namanya. Maka kalau ciptakan malaikat, Allah berikan tugas itu untuk disuruh-suruh saja, bukan karena Allah butuh. Makanya nanti di akhir dunia, semua malaikat ini akan dilenyapkan, dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan 3 alasan inilah, maka kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang hakikat, kekuasaan yang sesungguhnya. Allah berkuasa dengan keabadiannya. Nomor 2, Allah Maha berkuasa atas ciptaannya sendiri. Nomor 3, Allah berkuasa dengan kemahaesaannya. Dengan 3 hal ini, maka penguasa yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, indah sekali ya, 2 kali Allah sebutkan kekuasaan dalam Al-Quran bergandengan dengan kasih sayang. Perhatikan dalam Al-Fatihah,
Allah berfirman Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah sebutkan kekuasaan 2 kali. Ar-Rahman, Allah sebutkan kasih sayang 2 kali. Ar-Rahman adalah kasih sayang, Ar-Rahim adalah kasih sayang. Setelah Allah sebutkan 2 kali kasih sayang, barulah Allah sebutkan kekuasaan, Maliki Yaumiddin. Jadi Allah sebutkan 2 kali kasih sayang, kemudian Allah sebutkan kekuasaan. Perhatikan pula di bagian akhir surat Al-Hasyr. Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Setelah ayat itu ditutup dengan Ar-Rahmanir Rahim, ayat berikutnya dibuka dengan Al-Malik. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Jadi 2 kali dalam Fatihah dan dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kasih sayang 2 kali. Barulah Allah menyebutkan kekuasaan. Apa maksudnya? Maksudnya kekuasaan Allah itu kekuasaan yang tidak terpisah dari kasih sayangnya. Kekuasaan kalau kekuasaan sudah dipisahkan dari kasih sayang, ini akan menjadi kekejaman. Ini akan menjadi kezaliman. Datanglah kekuasaan yang gak mau tahu dengan sulitnya rakyat. Akhirnya dari kekuasaan ini muncul undang-undang zakat, pajak. Apa yang terjadi? Ini kekuasaan udah dipisahkan dari kasih sayang, akhirnya rakyat tercekik. Tetapi kekuasaan Allah itu tidak seperti itu. Allah menyayangi dulu 2 kali, baru Allah berkuasa. Yang artinya kekuasaan Allah itu tidak terpisah dari kasih sayangnya. Makanya ibu, saya berpikir saja gitu kan, ketika Anda baca Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah yang berkuasa pada hari pembalasan. Kesan ibu dengan hari pembalasan itu akan menjadi kesan yang ngeri atau tidak? Yang akan berkuasa nanti adalah Allah. Yang akan berkuasa pada hari pembalasan itu yang Maha menyayangi. Dan sekarang ini yang berkuasa adalah yang kasih sayangnya itu sangat sedikit sekali. Saya sendiri ngebayangin bahwa hari pembalasan amal nanti adalah hari yang sangat indah. Hari yang sangat nikmat. Kenapa? Karena yang berkuasa adalah yang penuh dengan kasih sayang. Kalau sekarang ini yang berkuasa, yang kasih sayangnya sangat sedikit, itu saja hidup ini sudah sangat nikmat. Padahal yang berkuasa atas kita adalah penguasa yang kasih sayangnya sangat sedikit. Ini yang penguasa sekarang, dia kenal ibu enggak? Oh enggak. Tapi Allah Azza wa Jalla, apakah Allah kenal ibu? Ya Allah yang ciptain ibu, jelas Allah tahu siapa ibu. Jadi Masya Allah, la ilaha illallah, nanti tuh Maliki Yaumiddin gak usah terlalu takut juga. Ya itu insya Allah hari yang indah. Itu insya Allah adalah hari yang sangat nikmat. Karena yang akan berkuasa adalah yang Maha menyayangi. Enggak cuman menyayangi secara umum, tapi menyayangi secara khusus. Allah menyayangi Anda, iya, karena Allah sendiri yang ciptain Anda. Nah, baik. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Malik artinya maha memiliki atau maha berkuasa. Penulis berkata, Malikul Muluk al-Maliku li jami'il mamalik, yang maha memiliki segala kekuasaan. Wa jami' ma fiha min mamalik lahu, dan segala yang ada di dalam kekuasaan itu miliknya Allah. Kekuasaannya Pak Prabowo Allah yang punya. Dan semua yang dikuasai oleh Pak Prabowo juga Allah yang punya. Kekuasaannya Trump Allah yang punya. Yang berada dalam kekuasaannya Trump itu pun Allah yang punya. Wa huwal maliku li khazainis samawati wal ard. Ayah,
dan dialah yang maha memiliki segala perbendaharaan di langit dan di bumi. Perbendaharaan yang ada di langit, perbendaharaan yang ada di bumi, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang menjumpai Imam Syafi'i, beliau mengatakan, wahai Imam, saya dalam keadaan susah, ajarkan saya doa untuk lepas dari kesusahan ini. Nah, Imam Syafi'i mengajarkan nama Allah Malik ini. Kata Imam Syafi'i, Allahumma la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Allahumma la akhudhu illa ma a'tait wa la taqaitu illa ma waqait. Artinya begini, ya Allah, sedikit pun aku tidak berkuasa atas manfaat dan mudarat atas diriku. Sedikit pun aku tidak berkuasa atas segala manfaat untukku. Aku pun tidak punya kuasa atas segala bahaya untukku. Manfaat untukku dalam kuasamu, bahaya untukku dalam kuasamu. Allahumma la akhudhu illa ma'atait. Ya Allah, aku nggak akan dapat apa-apa kecuali pemberianmu. Walat taqaitu illa ma waqait. Dan aku nggak akan terlindung dari bahaya apapun kecuali dengan perlindunganmu. Nah, kata Imam Syafi'i, ini saja kamu baca. Allahumma inni la amliku li nafsi naf'an wa la dharra wa la akhudhu illa ma'atait wa la taqaitu illa ma waqait. Ya Allah, aku nggak punya kuasa atas segala manfaat untukku, aku pun nggak punya kuasa atas segala bahaya untukku. Karena ibu-ibu sekalian, semua kesibukan yang Anda lihat itu hanya untuk manfaat dan bahaya. Terkadang kita sibuk untuk mendapatkan manfaat, terkadang kita sibuk untuk menghindari bahaya. Kenapa Anda nyari uang? Untuk dapatkan manfaat sekaligus untuk menghindari bahaya. Hanya ini pekerjaan manusia. Siang malamnya manusia, capek letihnya manusia, hanya untuk mendapatkan manfaat dan hanya untuk menghindari bahaya. Hanya ini dua agenda hidup, tidak lebih dari ini. Apapun yang kita rencanakan untuk anak-anak, ini untuk mendapatkan manfaat dan untuk terhindar dari bahaya. Cuman itu saja. Tapi ternyata siapa yang menguasai segala manfaat itu? Allah. Siapa yang menguasai segala bahaya itu? Allah. Maka doa berikutnya, Allahumma la akhudhu illa ma a'tait wa la taqaitu illa ma waqait. Ya Allah, tidak ada manfaat yang aku dapatkan kecuali kalau Engkau beri. Dan tidak ada bahaya yang terhindar, yang bisa kuhindari kecuali dengan perlindungan. Baik, jadi hubungannya dengan kajian kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha memiliki, maha menguasai. Kita ini betapa lemahnya kita ya. Kita ini hanya bisa berkeinginan aja. Ibu, dari sekian banyak keinginan, yang tercapai itu kan sebenarnya nggak seberapa kan? Keinginan Anda dalam 1 tahun ini yang tercapai berapa? Nggak seberapa. Apakah Allah tidak kasih keinginan saya karena ketidakmampuan Allah memberi? Maha suci Allah. Allah nggak ngasih bukan karena Allah tidak mampu memberi. Allah cuma ingin nyadarin kita bahwa kalian tuh lemah. Betapa kalian butuh keinginan, tapi kalian nggak akan dapatkan tanpa aku. Makanya jamaah sekalian, standarnya Allah menetapkan segala-galanya adalah hikmah. Standar Allah menetapkan segala-galanya adalah hikmah. Apapun yang hikmahnya besar akan ditetapkan Allah walau saya menangis. Misalnya sakit. Sakit itu sakit kan, namanya aja sakit. Tapi Allah nggak mau tahu ya, kalau di dalam sakit itu ada hikmah yang besar, Allah akan biarkan saya sakit agar saya mendapatkan hikmah itu.
Nih, ada orang yang terlilit hutang piutang, nggak nyaman kan? Tapi ketika hikmahnya sangat besar, akan Allah biarkan saja seseorang berada dalam hutang piutang itu. Kenapa? Karena standar Allah menetapkan apapun, memutuskan apapun adalah hikmah. Itu standar Allah dalam menetapkan segala-galanya, hikmah. Maka apapun yang memiliki nilai hikmah yang besar akan diputuskan dan akan ditetapkan oleh Allah, walaupun saya merasakan nggak nyaman, walaupun saya merasakan sakit. Kenapa? Ibu yang saya hormati, hikmah inilah keuntungan besar Anda yang sesungguhnya. Keinginan di mana Anda nyaman, keinginan di mana Anda senang, itu hanya keuntungan duniawi Anda saja. Tapi hikmah itu boleh jadi kerugian duniawi, tapi itu keuntungan akhirat. Ambil contoh misalnya, Anda sakit. Kenapa Allah biarkan Anda sakit? Karena di situ ada hikmah yang besar. Nah, hikmah yang besar ini lahiriahnya nggak nyaman buat Anda karena Anda sakit. Tapi tidak nyamannya Anda dengan sakit itu untuk duniawi Anda saja. Adapun setelah nanti sampai di akhirat, barulah Anda tahu bahwa hikmah sakit ini ternyata keuntungan besar. Karena disebabkan sakit, entah berapa banyak dosa Anda yang hilang, entah berapa banyak dosa Anda yang dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu jujur aja ya, istighfar kita ini tidak terlalu banyak untuk dosa kita. Dosa Anda, istighfar Anda lebih banyak mana? Jelas dosa kita lebih banyak. Baik, kebaikan Anda salat, Anda zikir, Anda tilawah, apakah ini cukup bisa diandalkan menghapus dosa? Enggak. Jujur aja, kebaikan kita banyak rianya daripada ikhlasnya, banyak ujubnya daripada ikhlasnya. Jadi ketika kebaikan Anda ini tidak cukup untuk menghapus dosa, istighfar Anda pun terlalu sedikit untuk dosa, padahal Anda nggak akan masuk surga kalau masih ada dosa kan? Maka Allah turunkanlah musibah, maka Allah berikanlah ujian. Satu cara Allah agar Anda benar-benar bersih. Makanya Imam Ibnu Hazm rahimahullah, beliau berkata, Anda usah ingin buru-buru selesai ujian hidup. Sakitmu Anda usah buru-buru selesai. Kemiskinan Anda usah buru-buru selesai. Kenapa? Karena saat-saat ujian itu adalah saat-saat kita dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seminggu Anda sakit, seminggu Anda dibersihkan. Setahun Anda sakit, setahun Anda dibersihkan. Yang artinya semakin lama Anda sakit, semakin lama Anda dibersihkan. Yang artinya semakin berkurang dosa Anda juga. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, saya kira ini pikiran yang sangat nyaman untuk kita berada dalam keadaan sulit. Apa kesulitan Anda? Perilaku suami yang gak bagus? Apa keadaan sulit Anda? Anak-anak yang susah diatur? Iya. Ingat-ingat saja bahwa ada pemberian Allah yang hanya sampai kepada Anda dalam melalui keadaan susah. Saya ulangi, ingat, ada pemberian Allah yang sangat mahal hanya sampai kepada Anda melalui pintu-pintu kesulitan Anda. Pemberian apa itu? Hikmah. Hikmah itu tidak datang melalui pintu nikmat. Hikmah itu tidak datang melalui pintu rahmat. Hikmah itu adanya hanya di pintu-pintu musibah, hanya ada di pintu-pintu kesulitan saja. Maka Anda jangan melihat kesulitan itu kekalahan, Anda jangan melihat kesulitan itu kerugian. Lihat hikmahnya agar Anda tahu bahwa kesulitan ini adalah kemenangan Anda. Sadari nikmat agar Anda tahu bahwa musibah ini adalah keuntungan saya. Nabi Ayub sakit belasan tahun, tapi dia nggak merasa dirugikan dengan sakit. Beliau nggak merasa kalah dengan sakit. Kenapa? Beliau tahu bahwa ini adalah hikmah. Ternyata ibu sekalian ya, kalau kita selalu berpikir menggunakan hikmah, hidup ini nyaman dengan segala ujian-ujiannya.
Anda diuji dengan anak-anak, Anda diuji dengan keuangan, apapun ujian Anda akan tetap nyaman. Tapi dengan catatan Anda selalu melihat dengan kacamata hikmah. Ada satu nasihat bagus dari Imam As-Samarqandi. Beliau ulama hidup abad keempat. Kata Imam Zahabi, beliau adalah muhaddithun zahid, seorang ahli hadis yang zuhud. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin beliau mengatakan, ibu-ibu saya mau nanya ya, lebih banyak manakah menderita antara orang pintar dengan orang yang bijak? Ternyata orang pintar itu lebih banyak menderita karena tidak bijak. Apa bedanya bijak dengan pintar? Orang bijak itu mereka ngerti di mana meletakkan pikiran. Orang bijak itu ngerti kadar kita berpikir. Tapi orang pintar itu biasanya overthinking ya, berpikir berlebihan. Makanya banyak orang pintar menderita karena dengan kepintaran itu mereka overthinking. Tapi orang bijak mereka tahu di bagian mana saya harus mikir. Nomor 2, seberapa jauh saya boleh berpikir. Orang bijak tahu tuh dua hal ini. Apa yang mesti saya pikirin, berapa dalam saya harus berpikir. Dua hal ini hanya diketahui oleh orang bijak. Bijak itu bahasa Arabnya adalah hikmah. Bijak itu bahasa Arabnya adalah hikmah. Baik. Imam As-Samarqandi rahimahullah beliau mengatakan, tidak usah berpikir berlebihan dalam 3 hal. Kendalikan pikiranmu dalam 3 hal, jangan berlebihan. Penderitaan kita datang dari pikiran kita, ibu-ibu. Penderitaan kita bukan dari dompet yang udah teriak, enggak. Penderitaan kita bukan dari sakit yang enggak kunjung sembuh, enggak. Penderitaan kita dari pikiran kita aja. Maka Imam As-Samarqandi rahimahullah mengatakan, kendalikan pikiranmu dalam 3 hal. Kau akan bahagia. Yang pertama apa? Jangan terlalu dipikirkan kebutuhan. Ya, kendalikan pikiran soal kebutuhan, jangan terlalu dipikirkan. Kebutuhan uang bagaimana? Soalnya nggak lama lagi mau pensiun. Kebutuhan kredit bagaimana? Nggak usah terlalu dipikirkan kebutuhan itu. Kenapa? Ibu-ibu sekalian, kata Imam As-Samarqandi, terlalu memikirkan kebutuhan bahayanya 2. Overthinking terhadap kebutuhan bahayanya 2, kata beliau. Pertama apa? Terlalu memikirkan satu kebutuhan membuat Anda gelisah. Membuat Anda gelisah dan ujung-ujungnya nggak selesai. Nggak selesai. Jadi berpikir berlebihan ini nggak menyelesaikan, hasilnya hanya Anda semakin gelisah aja. Anda tahu kalau Anda gelisah, gula darah Anda naik, tensi Anda pun terganggu, kesehatan mulai kemana-mana. Masalahnya apa? Ini dia, Anda terlalu berlebihan memikirkan kebutuhan, maka Anda gelisah. Bahaya kedua, kenapa nggak boleh terlalu berlebihan memikirkan kebutuhan? Bahaya nomor 2 kata beliau adalah al-hirs. Kata beliau, kalau kalian terlalu overthinking terhadap kebutuhan, itu yang membuat kalian serakah. Itu yang membuat kalian serakah. Orang-orang yang korupsi itu karena mereka serakah. Ingat ya ibu, kalau serakah ini yang menjadi energi nyari uang, 100% Anda nggak akan menggunakan cara-cara yang baik. Saya ulangi, kalau serakah ini yang menjadi energi Anda nyari uang, nyari kebutuhan, 100% Anda nggak akan menggunakan cara-cara yang wajar. Berdagang oke, menipu oke, judol oke, riba oke, semuanya akan oke. Kenapa? Karena Anda sudah menggunakan serakah sebagai energi nyari uang. Kalau Anda sudah dikendalikan serakah,
Ada nggak Anda nggak tahu lagi soal wajar nggak wajar, soal halal nggak halal, soal terhormat atau terhina? Anda lihat pelacur misalnya, nggak peduli mereka dengan soal terhina. Kenapa? Kalau serakah itu sudah mengendalikan seorang, maka saya ulangi, mereka akan mengambil dengan berbagai cara. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena terlalu berlebihan memikirkan kebutuhan. Nomor 2, kata Imam As-Samarkandi, nasihat beliau nomor 2, jangan berlebihan memikirkan musuh, orang zalim, orang jahat. Siapa yang jahat? Abang adik Anda kah? Tetangga kanan kiri Anda kah? Entah siapapun yang jahat, yang zalim, jangan berlebihan dipikirkan. Kenapa? Bahayanya ada 2 juga. Terlalu memikirkan orang-orang zalim, orang-orang jahat, bahaya yang pertama, hati Anda makin keras. Hati Anda makin keras. Ibu, Anda tahu tidak kenapa hati Anda lembut? Karena hati itu terisi dengan kasih sayang yang sangat sempurna. Hati Anda penuh dengan kasih sayang, maka hati itu lembut. Sehingga kelembutan itu pun keluar dalam ucapan, keluar pula dalam perbuatan. Ketemu orang, betapa lembutnya Anda menyapa. Ketemu seseorang, betapa lembutnya Anda berucap salam, Anda senyum, kata-katanya lembut. Aduh, lembut sekali kata-kata orang ini. Kata-kata lembut itu karena hatinya lembut. Kenapa hatinya lembut? Karena isinya kasih sayang. Anda punya cucu gitu kan? Pasti Anda sayang cucu Anda. Karena hati Anda penuh kasih sayang, maka lihatlah betapa hati itu lembut sekali. Sehingga lisan Anda pun lembut. Sehingga perilaku Anda pun lembut. Tapi kalau Anda sudah berlebihan mikirin orang-orang jahat, maka kasih sayang hati Anda ini berkurang. Kalau kasih sayang hati udah berkurang, maka hati ini mulai mengeras, mulai mengeras, mulai mengeras. Sehingga kalau hati udah keras, ucapan-ucapannya pun keras. Coba lihat, hati yang keras karena dalamnya tidak ada lagi kasih sayang. Oh, volume suaranya petir menyambar. Kata-kata yang dikeluarkan ngeri. Ini kenapa kata-katanya kasar? Oh, itu karena hatinya udah keras. Kenapa hatinya keras? Karena di dalamnya tidak ada lagi kasih sayang. Nah, ini bahaya pertama kalau kita terlalu memikirkan orang zalim. Hati kita akan keras. Nomor 2, bahaya kedua, kalau Anda terus-menerus memikirkan orang-orang yang zalim, apa bahaya kedua? Hati Anda akan dendam. Hati Anda akan terisi dengan dendam. Kapan orang ini saya tabrak? Kapan orang ini saya maki-maki? Kapan orang ini saya injak-injak? Kapan orang ini saya penjarakan? Isinya pikiran Anda itu makar, keburukan. Kapan saya injak, kapan saya penjarakan, kapan saya celakai. Dendam sudah. Padahal Anda tahu ya, hari ini hari Senin. Amal-amal hari ini akan naik ke depan Allah. Allah akan terima dan orangnya akan diampuni oleh Allah, kecuali 2 orang. 2 orang ini amalnya tidak diterima, dosanya tidak diampuni. Siapa itu? Musyrikun wa musyahin. Seorang yang masih melakukan praktek-praktek syirik, satu lagi seorang yang masih bermusuhan. Seorang yang masih bermusuhan. Nah, ini sekarang nih, makanya Anda hati-hati juga. Saat ini di hati Anda itu ada permusuhan nggak? Ada dendam nggak? Ada benci nggak? Kalau itu Anda nggak bersihin, hari ini amal Anda nggak bakal naik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, anzira hatta yastaliha. Tangguhkan amal 2 orang ini, jangan diterima dulu sampai keduanya berdamai. Begitu Anda berdamai, ya sudah. Akhirnya apa? Barulah amal Anda diterima. Oleh sebab itu jamaah sekalian, mohon maaf ya, saya melebar sedikit. Tapi karena ini kenyataan hidup harus saya bilang juga. Kenapa agama kita walau melegalkan perceraian, tapi sangat mempersempit perceraian itu? Ini dia.
Rata-rata orang yang bercerai sampai sama-sama mati itu nggak ada perdamaian. Sampai mati itu 90% orang yang bercerai sampai mati musuhan. Saya cuma ingin ngasih tahu Anda ya, hadis Nabi ini mengatakan Senin dan Kemis amal diangkat lalu diterima oleh Allah, orangnya pun diampuni kecuali 2 orang. Pelaku-pelaku syirik. Yang kedua adalah orang yang masih bermusuhan dengan orang lain. Makanya agama sangat mempersempit sekali perceraian itu. Dalam agama kita ada 6 perkara yang membuat perceraian itu nggak akan terjadi. Insya Allah kapan-kapan. Tapi intinya jemaah sekalian, hati-hati dengan konflik Anda. Ya, walaupun Anda benar, maafin aja. Andalah yang benar dalam konflik ini, lapang dada aja. Pokoknya lo datang ke rumah gue, lo minta maaf sama gue, nggak usah pakai begitu segala. Ingat ya, kita udah ngaji. Kita udah ngaji. Ibu-ibu yang saya hormati, kita ngaji begini kan bukan belajar matematika. Ini bukan belajar psikologi, ini bukan belajar kedokteran. Yang Anda pelajari ini agama. Tujuannya belajar agama ini bukan pintar. Tujuannya belajar agama ini Anda semakin dekat dengan Allah, itu aja. Makanya jamaah sekalian, ini disayangkan banget ya. Mungkin 90% orang yang belajar agama mereka hanya mendapatkan kepintaran. Karena belajar agama mereka tahu riba, tahu itu pintar. Karena belajar agama mereka tahu syirik itu pintar. Tapi coba lihat, dengan Allah mereka nggak makin dekat. Padahal sejatinya ibu-ibu sekalian, ini di kajian ini Anda dengar 3 ilmu. 3 ilmu ini mestinya mendekatkan Anda kepada Allah. Besok Anda ngaji lagi, dapat lagi 4 ilmu. 4 ilmu ini mendekatkan Anda lagi kepada Allah. Itulah tujuannya belajar. Jadi kalau Anda evaluasi diri sendiri aja, kalau Anda belajar lalu nggak makin dekat dengan Allah, pelajaran Anda ini setengah percuma sebetulnya. Makanya saya katakan sekali lagi, tujuan kita belajar ini bukan untuk pintar, tapi untuk supaya lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Hari ini Anda baca 1 buku, Anda sedang belajar, dapat 2 ilmu. Baik, 2 ilmu ini harus membuat saya dekat dengan Allah. Nanti sore Anda baca buku lagi, dapat lagi 3 ilmu. Oh, ini ada 3 jalan untuk saya dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu gunanya belajar. Jadi maksud saya gini, kalau kita udah belajar agama nih, bukan 2 hari kan kita belajar ya. Kita belajar agama ini udah berbulan, mungkin bertahun-tahun juga. Tapi kalau egoisme Anda dalam konflik itu nggak hilang, gunanya belajar apa? Nggak ada gunanya belajar. Kalau belajar ini tidak menghentikan egoisme itu, tidak ada gunanya. Tujuannya kita belajar nomor 1 adalah insyirahus sadar, agar Anda selalu lapang dada dalam segala-galanya. Anda dizolimi orang, Anda lapang dada. Anda tidak dihormati orang, Anda lapang dada. Apapun ujian Anda lapang dada, itu tujuannya belajar. Jadi kalau belajar ini tidak membuat hati Anda lapang, aduh, Masya Allah, rugi Anda belajar ini. Makanya kata yang tadi, yang salah kamu kesini minta maaf. Aduh, nggak usah begitu-begitu amat. Ibu-ibu sekalian, nanti akan ada pembahasan nama Allah Al-Haq. Apa Al-Haq? Allah Maha Benar. Kenapa Allah menamai dirinya Maha Benar? Karena manusia ini tidak maha benar. Sebenar-benarnya Anda dalam satu konflik, nggak mungkin Anda benar 100%. Sebenar-benarnya Anda dalam satu konflik, nggak mungkin benarnya Anda itu 100%, nggak mungkin. Benarnya Anda paling 90, 10% lagi Anda salah. Anda orang tua dan ini anak-anak misalnya, tiba-tiba antara orang tua dengan anak ada konflik.
Seberapa persen Anda punya kebenaran dalam konflik? Mustahil 100%. Mustahil 100%. Itu sebabnya agama mengatakan maafin, maafin, maafin. Kenapa? Benarnya kamu dalam satu konflik itu nggak mungkin 100%. Makanya berjuang memaafkan. Makanya Allah menamai dirinya dengan Al-Haq, Maha Benar. Karena kita ini tidak ada yang maha benar. Baik, saya kembali kepada Imam As-Samarkandi tadi. Beliau mengatakan, ya, kendalikan pikiranmu dalam 3 hal. Soal rezeki, soal kebutuhan, kendalikan pikiran. Jangan overthinking. Penyakitnya tadi ada 2, ya. Nomor 2, kendalikan pikiranmu tentang orang-orang yang jahat. Enggak selamanya orang yang jahat Anda karena Anda jahat. Nabi kita, emangnya ada orang sebaik Nabi kita? Enggak ada kan? Ternyata beliau tidak lepas dari kejahatan orang. Betapa sempurnanya akhlak Nabi kita, tapi beliau tetap saja dijahati oleh orang lain. Jadi jahatnya orang enggak selalu karena Anda salah, boleh bahkan banyak orang yang jahat justru karena Anda baik. Nabi kita dijahati orang karena Nabi kita baik, kan? Evaluasi Anda satu aja, orang jahat ke saya karena emang saya jahat atau karena saya baik. Itu evaluasi aja tuh. Misalnya suami ngomong kasar ke Anda, diam dulu, nggak usah responsif amat. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang-orang yang responsif itu nggak mungkin bijaksana. Orang-orang yang responsif, orang-orang yang spontan, nggak mungkin bijaksana. Kenapa? Berikan diri Anda waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Berikan diri Anda waktu untuk berpikir. Disitulah baru kemudian Anda menjadi seorang yang hakim, seorang yang hikmah, seorang yang bijaksana. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi ini selalu evaluasi. Ketika orang jahat kepada Anda, tidak selamanya karena Anda jahat. Bisa jadi karena Anda baik. Karena orang dijahati ini 2 penyebabnya. Kalau Abu Jahal, oh dia memang jahat. Firaun memang jahat. Tapi Nabi Musa dijahati justru karena dia baik. Nabi kita dijahati justru karena beliau baik. Maka kalau Anda dijahati siapapun, jangan spontanitas bersikap, jangan responsif bersikap. Ambil sedikit waktu untuk berpikir, saya ini dijahatin karena saya baik atau karena saya emang salah? Nih di kendaraan jalan raya nih. Anda naik mobil, Anda naik apa di kendaraan di jalan raya. Tiba-tiba Anda dikelakson habis-habisan. Tiba-tiba mungkin Anda diserempet orang. Jangan berikan sikap yang responsif. Responsif itu artinya Anda nggak berpikir dulu. Ambil sedikit waktu untuk berpikir. Saya ini mengalami ini karena saya baik atau karena saya jahat? Baik jamaah sekalian. Nasihat Imam Samarkandi yang ketiga apa? 1, 2 tadi udah. Nasihat beliau yang ketiga apa? Nomor 3. Jangan berpikir tentang usia panjang. Karena banyak orang berusaha lupa dengan usia panjang. Saya lihat di media sosial itu orang-orang Indonesia ya, orang-orang Indonesia usia 60-70 tahun pergi ke Thailand. Gunanya apa? Operasi wajah biar dikencangin. Aduh. Sebenarnya kamu nipu diri sendiri, nggak nipu siapa-siapa. Yang tahu usianya kamu itu kamu. Kenapa perlu dikencang-kencangin lagi? Nah, maka nasihat yang ketiga kata Imam As-Samarkandi, jangan terlalu berpikir usia panjang. Bahasa agamanya jangan panjang angan-angan. Jangan panjang angan-angan. Ini nomor 3, jangan panjang angan-angan. Orang panjang angan-angan itu orang yang nggak mengendalikan berpikirnya. Usia kamu berapa? 80 tahun. Apa kesibukan sekarang? Saya sedang jalan proyek jangka panjang, ini baru menghasilkan 40 tahun lagi. Usia 80 tahun
sedang mengerjakan proyek jangka panjang menghasilkan berapa tahun, 40 tahun ke depan. Nyambung nggak itu kira-kira? Udah nggak nyambung, itu panjang angan-angan. Subhanallah, Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, di Madinah ini, di zaman beliau tentu bukan zaman sekarang, Imam Malik berkata, di Madinah ini orang kalau sudah berusia 40 tahun mereka mengurangi waktu di kebun, mereka pun mengurangi waktu di pasar, lalu mereka membanyakkan waktu di masjid. Itu orang kalau sudah usia 40 tahun di sana. Justru kita usia 40 tahun itu makin banyak waktu di pasar, makin banyak waktu di kebun. Nggak nyambung juga sebetulnya. Cuman masalahnya adalah masalah panjang angan-angan. Nggak usah terlalu panjang angan-angan. Mau ini, mau ini, mau ini. Kalau Anda panjang angan-angan, Anda akan lupa dengan usia Anda. Yang membuat orang panjang angan karena lupa usia. Nggak mungkin orang panjang angan kalau ingat usia. Nah, kata Imam As-Samarkandi rahimahullah, panjang angan-angan itu bencananya 3. Bencananya 3, hukumannya 3. Pertama, orang panjang angan-angan itu adalah serakah. Orang panjang angan-angan pasti serakah. Maka kita lihat usia 80 tahun serakahnya luar biasa. Yang koruptor-koruptor itu bukan anak muda. Korupsi itu adalah orang-orang yang udah tua, tapi angan-angannya panjang, akhirnya pola hidupnya pola hidup rakus. Panjang angan-angan rakus. Nomor 2, orang yang panjang angan-angan biasanya juga menunda taubat. Nomor 3, orang panjang angan-angan biasanya juga menunda kebaikan. Coba lihat betapa bahayanya panjang angan-angan. Taubatnya terlambat, kebaikannya ditunda. Itu karena panjang angan-angan. Maka Imam Samarkandi rahimahullah beliau mengatakan, kendalikan pikiranmu dalam 3 hal. Ya, kendalikan pikiran soal kebutuhan dan rezeki, kendalikan pikiran soal orang-orang yang jahat kepada Anda. Nomor 3, kendalikan pikiran, jangan panjang angan-angan. Nah, hubungannya dengan kajian kita nomor 1, kendalikan pikiran soal rezeki, soal kebutuhan. Di sini penulis mengatakan, Al-Maliku li khazainis samawat, Allah yang maha memiliki perbendaharaan langit dan perbendaharaan bumi. Rezeki kita itu perbendaharanya Allah. Nah, baik jemaah sekalian, mari kita lihat apa saja ibadah-ibadah yang terkandung bagian akhir dari tafsir Malik Yaumiddin. Malik itu penting. Biadihil khair yarzuqu may yasha, di tangan Allah segala kebaikan. Yarzuqu may yasha, Allah memberi rezeki orang-orang yang Ia kehendaki. Ini 2 bagian perlu kita renungkan. Pertama, biadihil khair, segala kebaikan itu dalam genggaman Allah. Maka di surat Ali Imran ayat 26 itu Allah berfirman, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Segala kebaikan itu ya Allah hanya dalam tanganmu. Semua kebaikan dalam genggaman Allah. Maka kalau Allah nggak ngasih, Anda nggak dapat apa-apa. Tidak ada kebaikan untuk Anda di tangan suami. Tidak ada kebaikan untuk Anda di tangan abang adik. Tidak ada kebaikan untuk Anda di tangan anak-anak. Tidak ada kebaikan untuk Anda di tangan para pemerintah. Allah sudah mengatakan biyadihil khair, di tangan Allah segala kebaikan. Anda tahu kebaikan yang dimaksud, semua keinginan Anda itu adalah kebaikan. Makanya Anda ingin. Sehat itu kebaikan, makanya Anda ingin. Sukses itu kebaikan, makanya Anda ingin. Segala kebaikan di tangan Allah, artinya segala keinginan Anda di tangan Allah. Segala keinginan Anda di tangan Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu, nikmat sekali punya Tuhan yang bernama Allah itu ya.
begini, Allah itu ngasih kita sesuai keinginan kita atau sesuai kehendaknya Allah? Ini dia. Maka di akhir ayat, di akhir tulisan, yarzuqu may yasha. Allah memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki. Pertanyaan ibu sekalian, pemberian Allah, lebih banyak mana pemberian Allah karena Anda minta atau karena Anda nggak minta? Kadang-kadang Allah ngasih karena minta, kadang-kadang Allah ngasih nggak minta. Pemberian Allah saat Anda minta, saat Anda nggak minta, lebih banyak mana? Betul. Pemberian Allah saat Anda minta itu lautan nggak bertepi. Pemberian Allah atas permintaan Anda itu sedikit. Pertanyaan kedua, pemberian Allah itu kan ada dua. Pertama fadlan, yang kedua ni'mah. Kalau tarawehan di Indonesia biasanya disebut fadlan minallahi wa ni'mah, gitu kan? Fadlan artinya karunia, nikmat artinya nikmat. Apa bedanya? Fadlan ini pemberian Allah melebihi kebutuhan Anda. Ini dinamakan fadlan. Kalau nikmat itu pemberian Allah sesuai kebutuhan Anda. Jadi kadang-kadang pemberian Allah sesuai kebutuhan, kadang-kadang juga lebih dari kebutuhan. Pertanyaan kedua ibu-ibu sekalian, pemberian Allah dalam bentuk fadlan dan bentuk nikmat, mana yang lebih banyak? Fadlan. Contoh begini, kebutuhan makan Anda sehari berapa sih? Kebutuhan saya sehari 300. Baik. Nyatanya Allah kasih berapa? Nyatanya Allah kasih 1 juta. 300-nya untuk kebutuhan Anda itu namanya nikmat. 700-nya lebih kebutuhan Anda itu namanya fadlan. Ternyata pemberian Allah dalam bentuk fadlan lebih banyak daripada pemberian Allah dalam bentuk nikmat. Satu. Nomor dua, pemberian Allah tanpa kita minta itu lebih banyak daripada pemberian Allah karena kita minta. Kalau Anda menyadari dua pertanyaan ini, dua perkara ini, maka insya Allah Anda nggak akan menemukan tempat putus asa di depan Allah. Di mana saya tempatkan putus asa itu di depan Allah? Nggak ada tempatnya sama sekali. Putus asa Anda di depan saya, iya. 10 kali Anda minta, cuman sekali saya bisa ngasih. Maka putus asa Anda di depan saya memang tempatnya. Putus asa Anda terhadap suami itu pun tempatnya juga. 100 permintaan Anda sama suami, cuman 10 yang bisa dia lakukan. Bukan karena dia kikir, tapi karena dia nggak mampu. Anda nggak dapatkan keinginan Anda dari manusia kan karena dua hal ya. Saya nggak dapat ya karena dia kikir. Nomor dua, saya nggak dapat padahal orangnya dermawan karena dia nggak mampu. Dengan dua alasan inilah maka manusia ini tempatnya putus asa kita. Tapi Allah yang maha baik, maha memberi, memiliki segalanya. Di mana tempatnya putus asa di depan Allah? Nggak ada tempatnya putus asa itu di depan Allah Azza wa Jalla. Baik, yarzuqu may yasha. Allah maha memberi rezeki kepada orang-orang yang dia kehendaki. Baiklah ibu sekalian yang saya hormati, kita lihat ibadah-ibadah kita terkait dengan nama Allah Malik. Yang pertama, penulis mengatakan tafarradallahu bil mulki yaumil qiyamah. Pada hari kiamat Allah Maha Esa dalam kekuasaannya. Allah berfirman Maliki yaumiddin. Saat ini kekuasaan itu dibagi-bagi oleh Allah. Allah bagi kekuasaan di Indonesia untuk presiden, gubernur, bupati. Allah bagi-bagi pula kekuasaan itu di Saudi kepada raja dan kepada amir-amir. Tapi sampai nanti di hari kiamat, kekuasaan itu akan kembali kepada keesaan Allah.
Tidak ada lagi penguasa yang bernama presiden, menteri, gubernur, raja, amir-amir, nggak ada lagi. Kekuasaan ini akan kembali kepada keesaan Allah pada hari kiamat. Itulah makna firman Allah, Maliki Yaumiddin, yang maha berkuasa pada hari pembalasan. Penulis mengatakan kekuasaan Allah dihubungkan dengan hari pembalasan, yaitu pada hari kiamat. Li'annahu al-yawmul ladzi la yamliku fihi ahadun syai'an mimma kana fi mulki. Karena nanti pada hari kiamat semuanya akan tanggal. Presiden mereka akan lepas kepresidenan mereka. Para perdana menteri mereka nggak lagi berkuasa. Raja-raja mereka nggak lagi raja. Maka ibu sekalian yang saya hormati, pertanyaan pertama Allah saat manusia sudah berkumpul di akhirat, apa pertanyaan pertama Allah? Limanil mulkul yaum. Saya mau nanya, hari ini siapa penguasa? Itu pertanyaan Allah yang pertama ya. Semua manusia sudah berhimpun, sudah berkumpul di mahsyar itu. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir lahir, semuanya udah berkumpul. Pertanyaan pertama Allah sebelum menghitung amal, limanil mulkul yaum. Siapa penguasa hari ini? Ternyata presiden itu nggak ada yang berani angkat tangan. Ternyata perdana menteri itu pun tidak ada yang berani angkat tangan. Raja-raja itu tidak ada yang berani ngaku. Allah bertanya lagi kedua kalinya, limanil mulkul yaum. Siapa penguasa hari ini? Untuk kedua kalinya tidak ada yang menjawab. Ketiga kalinya Allah bertanya, limanil mulkul yaum. Siapa penguasa hari ini? Ketiga kalinya tidak ada yang berani jawab. Jadi penguasa sekarang kan coba Anda lihat ya. Mereka lewat protokolernya luar biasa. Kita lagi pengen buru-buru di jalan, harus minggir dulu penguasa mau lewat. Oh itu tidak lama itu. Di akhirat nanti nggak berani ngomong tuh. Allah nanya siapa penguasa, nggak berani ngomong itu. Makanya saya katakan hari akhirat itu indah sekali ibu-ibu. Karena yang berkuasa yang bukan songong lagi. Yang berkuasa nanti adalah yang Ar-Rahmanir Rahim. Makanya indah hari akhirat itu. Penulis berkata pada poin yang kedua, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Dia penguasa satu-satunya pada hari kiamat, di mana Dia akan memperhitungkan dengan penuh keadilan. Sekarang ini ibu tahu nggak kenapa nggak ada keadilan? Karena yang memiliki keputusan itu yang masih butuh. Sekarang yang memutuskan perkara ini adalah orang-orang yang masih punya butuh. Uangnya udah 1 triliun tapi masih butuh 20 triliun. Sepanjang yang menetapkan keputusan yang masih punya rasa butuh, apalagi kalau rasa butuhnya itu dikendalikan dengan serakah, percaya, Anda nggak akan dapat keadilan. Tapi di akhirat yang akan menetapkan keputusan adalah yang nggak butuh apa-apa. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Tidak ada butuh Allah atas kita. Ketika nanti yang akan menetapkan perkara yang maha tak butuh apa-apa, saat itu keadilan akan datang seadil-adilnya. Sekarang ini yang menetapkan keputusan adalah yang butuh A, B, dan C. Makanya keadilan ini tergantung siapa yang memberikannya kebutuhan. Nah, nomor 2, Allah maha tahu segala-galanya. Ya, subhanallah ibu sekalian, Anda nggak tahu kan, kita nggak tahu dari zaman Adam sampai manusia terakhir lahir berapa jumlahnya kan kita nggak tahu. Tapi berapa lama Allah menyidang
semua persoalan manusia ini, setengah hari semuanya selesai. Setengah hari semuanya selesai. Kenapa? Karena perkaranya sendiri Allah udah tahu semuanya. Siapa yang jadi saksi nanti di hari akhirat? Yang jadi saksi bukan manusia, yang jadi saksi anggota tubuh Anda sendiri. Allah berfirman dalam surat Yasin, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Nanti pada hari kiamat ketika Anda akan sidang, Allah nggak perlu nyari saksi-saksi. Yang jadi saksi tubuh Anda sendiri. Tangan berbicara, kaki berbicara. Lalu si fulan yang sedang disidang ini protes. Tangan, kaki, kenapa kalian bisa berbicara? Tangan dan kaki ini menjawab, Allah yang membuat lidah berbicara hari ini membuat kami bisa berbicara. Qalu antaqana alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang membuat lidah berbicara hari ini telah membuat aku bisa berbicara, kata tangan. Kaki mengatakan, Allah yang membuat lidah berbicara membuat aku bisa berbicara juga. Makanya sidang nanti itu sangat cepat karena saksinya nggak perlu nyari-nyari. Saksinya adalah tangan Anda, kaki Anda. Ibu, ada nggak kejahatan yang bisa Anda sembunyikan dari tangan dan kaki? Nggak ada. Kalau begitu positif. Saksi untuk Anda adalah saksi yang nggak pernah melepaskan Anda pisah dengan Anda walau sedetik. Kesaksiannya akurat. Kejahatan-kejahatan di dunia, saksi ini nggak selamanya bersama dengan si tersangka ini. Kamu saksi berapa jam bersama dia? Makanya kesaksian di dunia ini kesaksian yang sangat lemah sekali. Jadi di akhirat yang menjadi saksi Anda adalah anggota tubuh Anda sendiri. Makanya proses sidang di depan Allah itu sangat cepat. Berapa lama tadi? Setengah hari saja. Saya punya kasus di Bandung, ini sudah bertahun-tahun nggak selesai juga. Sekolah kami diambil alih oleh seseorang yang jahat. Ya, kami bangun sekolah, biayanya total habis 24 miliar. Begitu saat sirah terima sekolah, terjadilah pandemi. Pandemi ini berlangsung kurang lebih 2 tahun. Barulah kawan yang donatur datang dari Saudi setelah pandemi selesai 2 tahun. Kami ke sana minta serah terima sekolah. Ternyata orang ini, si kontraktor ini mengatakan 2 tahun terlambat serah terima. 2 tahun saya jaga. 2 tahun saya pelihara, bayar dulu uang jaga, uang pelihara selama 2 tahun baru saya serah terima. Berapa? Kata dia 1,7 miliar. Kata kawan saya nggak jadi soal, kalau memang perawatan kamu selama 2 tahun ini 1,7 miliar, saya bayar, tapi kasih saya buktinya bahwa segitu. Ya ternyata nggak ada bukti. Cuman datanglah orang-orang serakah yang bernama pengacara. Pengacara mengatakan kalau begini masalahnya, Anda punya tuntutan tapi Anda nggak punya bukti, kita bisa bikin skenario, ini bisa jadi uang. Terakhir kami malah dituntut 35 miliar. Anda bayangkan itu. Dituntut 35 miliar atas kerugian mereka dalam perawatan. Yang bikin saya nggak enak banget, saya ikut sidang sekali. Pengacara-pengacara ini semuanya Kristen. Pengacara dia ada 2 orang itu semuanya Kristen. Akhirnya kawan saya ini nggak tahan betul ya. Kata dia, kamu kan tahu tanah ini tanah saya. Ini ada faktanya. Bahwa bangunan-bangunan ini habis 24 miliar, ini ada faktanya. Alhamdulillah saya juga punya faktanya semuanya. Tapi karena merasa ingin dapat uang, kamu tuntut saya 35 miliar dengan alasan ganti rugi perawatan. Kawan saya udah ngebujuk, udah sidang berkali-kali nggak berhasil. Akhirnya kawan saya bilang, saya akan pergi
umrah. Saya adukan kamu kepada Allah. Pengadilan Indonesia tidak ngasih saya keadilan. Pergi kawan saya ini pulang, dia orang Jeddah. Dia bilang, Ustaz Syarif, benar-benar saya udah sakit hati, saya akan ngadu sama Allah. Pergi dia tawaf. Ibu, Masya Allah, 3 hari kemudian orang ini meninggal. Meninggal orang itu 3 hari saja. 3 hari saja orangnya meninggal. Tapi Masya Allah, orang paling sakit adalah orang yang udah mati kejahatannya masih hidup. Orang ini udah mati kan, ternyata istri mudanya melanjutkan perkara, ndak tahan dengan 30 miliar, ndak tahan. Nah kemarin seminggu lalu saya di Madinah ketemu orang ini. Kata dia, Ustaz Syarif, kalau kasus ini di Saudi ini 1 hari selesai. Tapi kasus ini di Indonesia sekarang udah berapa tahun? Udah 5 tahun lebih dari pandemi. Sampai sekarang nggak selesai. Anda tahu kenapa nggak selesai? Kasus dikendalikan orang serakah tadi. Sampai sekarang kami meradang. Pesantren baru nggak bisa kami miliki. Yang bangun uang kami 24 miliar, tanahnya tanah wakaf, semuanya akte ada di tangan kami. Tapi Masya Allah ada orang yang lihat muka kami, nggak lihat muka, yang mereka lihat uang. Sudah selesai urusan. Baiklah jamaah sekalian, jadi maksudnya tadi di dunia ini keadilan itu susah sekali. Kenapa? Karena yang menetapkan perkara ini yang masih butuh. Di akhirat Allah itu tidak ada rasa butuhnya, maka tidak susah bagi Allah menetapkan keadilan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, yang terakhir di sini disebutkan satu hadis di mana Nabi melarang seseorang menamai diri dengan nama yang berlebihan. Nabi bersabda, Inna akhna ismin indallah rajulun tasamma malikil amlak la malika illallah. Kata Nabi, nama yang paling buruk adalah seseorang yang menamai dirinya malikul amlak, raja di raja, raja segala raja. Itu nama yang paling buruk. Kenapa nama yang paling buruk? Karena aslinya kita ini budak. Aslinya kita ini adalah budak. Budak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita yang aslinya budak ternyata menamai diri dengan raja segala raja. Maka Nabi mengatakan itu nama yang paling buruk. Karena nama itu sepenuhnya dusta. Raja segala raja berlebihan. Nah baik jamaah sekalian, jadi jangan ngasih nama berlebihan. Termasuk nama Malikul Amlak. Kalau ada orang dikasih nama Malik boleh, tapi Malikul Amlak nggak boleh. Salah satu imam yang 4 namanya adalah Imam Malik. Beliau adalah Malik, penguasa, pemilik, tapi penguasa terbatas. Tapi kalau Malikul Amlak, penguasa segala penguasa, ini kan terlalu berlebihan. Nah, jadi hati-hati. Nama-nama yang berlebihan wajib diganti. Oleh sebab itu dalam hadis lain Nabi bersabda, nama yang paling tepat adalah Abdullah, Abdul Malik, Abdullah, Abdurrahman. Kenapa itu nama yang paling tepat? Karena Abdullah artinya hamba Allah. Iya betul, saya memang hambanya Allah. Baik, ibu sekalian, demikian kajian kita nama Allah yang ke-25, yaitu Malik, yang artinya maha berkuasa atau maha memiliki. Di sini ada alat bantu zikir, tasbih digital. Amanahnya tadi siapa yang bisa jawab pertanyaan? Gimana? Kita UAS UTS sekarang? UTS yang lalu-lalu atau bagaimana? Atau UTS hari ini? Iya jemaah sekalian, kalau ada pertanyaan silakan. Pertanyaan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi itu yang apa, yang amalan sekolah itu yang orang apa sih tidak diterima amalnya
Jadi bermusuhan itu. Gimana kalau misalnya orang itu kita tuh udah berusaha ya, jadi nanya jadi sekedarnya aja, karena kalau misalnya terlalu dekat nggak begitu lagi gitu. Kita udah berusaha. Iya, jadi kalau kita deketin dia, kayaknya nanti terulang lagi gitu. Terus jadinya kita ngambil sikap, ya biasa-biasa aja deh, jadinya nggak mau itu, karena kita dari hati ya, yang mungkin karena jadi terlalu sakit hati, jadi kita nggak mau deh lagi ini. Iya. Itu gimana? Iya, Ibu ya. Semua orang tanpa pandang bulu, termasuk orang tua kita sendiri, harus ada jarak. Satu-satunya Anda tidak ada jarak hanya dengan Allah saja. Dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, tetap harus ada jarak. Kita jaga jarak pertama supaya kita nggak salah kepada mereka. Nomor 2, kita jaga jarak supaya saya nggak tahu aib-aibnya dia. Nomor 3, saya jaga jarak kalau dia jahat supaya saya nggak kena jahat. Ini 3 alasan kenapa harus jaga jarak. Alasan pertama kenapa saya harus jaga jarak, saya ini bukan orang baik. Saya takut nanti jahatnya saya menimpa dia. Saya jaga jarak supaya dia selamat dari saya. Alasan kedua kenapa saya jaga jarak, dia ini punya aib, saya punya aib. Supaya aib-aib ini tidak terbongkar, dia nggak tahu aib saya nggak tahu aib dia, maka perlu jaga jarak. Ibu tahu setan kan? Kita kalau udah dekat dengan orang, yang paling kita cari tahu adalah aibnya, rahasianya. Alasan ketiga kenapa harus jaga jarak, ya kalau memang dia jahat, jaga jarak supaya saya nggak berbahaya. Ini 3 alasan bahwa harus jaga jarak dengan semua orang. Satu-satunya Anda nggak boleh ada jarak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa, selembar kulit bawang pun jangan ada jarak Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dengan manusia, jaga jarak. Nah, hubungan Anda dengan manusia cuma satu, hubungan kebaikan. Kalau Anda punya kebaikan untuk mereka, berhubunganlah. Kalau dia punya kebaikan untuk Anda, berhubunganlah. Tapi bahwa tidak ada kebaikan yang bisa timbal balik antara Anda berdua, ya sudah, nggak usah ada hubungan. Nah, kalau tadi dikatakan saya mencoba jaga jarak, saya mencoba menjauh supaya nggak terulang, bagus, itu alasan yang bagus. Cuma hati ini disidang, hati ini. Hati kamu jujur nggak begitu maunya? Karena ibu sekalian yang saya hormati ya, kadang-kadang kita ngerasa jaga jarak biar nggak terulang. Nampaknya terdengar itu, tapi sebenarnya karena hati ini masih sakit. Sering sekali ya, mulut ini bicara indah padahal hati masih ada kotoran. Kenapa jaga jarak? Biar dia nggak ngulangin lagi. Itu kan bagus banget kan? Bagus itu. Tapi hati Anda masih dendam nggak? Masih ya. Ternyata hati dendam ini yang buat kamu jaga jarak. Bukan menghindari sakitnya dia, bukan menghindari jahatnya dia. Hati kamu masih dendam. Oleh sebab itu, ini hati ini, minta hati ini jujur. Ya, saya menghindar supaya nggak terulang lagi, itu bagus itu. Yang penting alasan itu memang ada dalam hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, balil insanu ala nafsihi basirah. Terjemahan bebasnya, wahai manusia, hatimu tahu kan keadaanmu yang sesungguhnya. Nggak usah dusta dengan lidah, nggak usah pura-pura dengan sikap. Orang-orang pura-pura gitu kan, ketemu orang pura-pura senyum, ketemu orang pura-pura akrab. Ingat ayat yang saya bacakan dalam surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah. Kamu tahu kan isi hatimu kan? Akrabmu ini cuman pura-pura, kamu tahu kan? Senyummu ini cuman pura-pura, kamu tahu kan? Termasuk niat jaga jarakmu ini juga cuman pura-pura kan? Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah.
kamu tahu dirimu sendiri walau dengan 1000 alasanmu, kata Allah. Kamu tahu dirimu siapa walaupun dengan alasanmu yang sangat banyak. Ayat ini dalam surat Al-Qiyamah. Jadi kalau alasan tadi memang satu kejujuran, saya pengen jaga jarak biar konflik nggak terulang. Kalau ini jujur sesuai dengan nurani, bagus. Itu memang seharusnya. Cuman saya wanti-wanti, hati-hati dengan alasan baik yang ternyata menutupi hati yang masih dendam. Itu aja. Nah, manusia paling nyaman ya manusia yang pintar jaga jarak itu. Pikiran Anda itu penuh dengan kegelisahan karena Anda berusaha dekat dengan semua manusia. Tidak usah terlalu dekat dengan semua manusia. Anda dengan saya ini nyaman karena Anda nggak tahu persoalan saya. Tapi begitu Anda tahu persoalan saya, Anda akan terbebani. Kasihan. Jaga jarak saja. Hidup ini harus nyaman, harus tenang. Kecuali kalau saya minta Anda terlibat dalam persoalan saya, sudah, terlibatlah. Tapi bahwa cuman kepo kata anak orang sekarang, orang-orang kepo itu orang yang membebani pikirannya padahal dia nggak diminta untuk terlibat. Nah, ibu sekalian, jujur ini susah sekali. Jujur ini mahal. Makanya ustadz-ustadz pun tidak bisa beli jujur itu. Karena mahal sekali. Jujur itu bukan mulut yang bicara, bukan bibir yang pura-pura senyum, bukan perilaku yang pura-pura akrab. Itu sama sekali tidak kejujuran. Kejujuran itu di hati ini. Ketika misalnya Anda akrab dengan seseorang, itu hati Anda enggak. Ketika Anda senyum kepada seseorang, itu dari hati Anda enggak. Kalau perilaku-perilaku ini datangnya dari hati Anda, itu baru namanya jujur. Tapi kalau perilaku-perilaku ini tidak sejalan dengan hati, itu namanya pura-pura. Pura-pura itu capek, ibu. Capek sekali pura-pura. Pekerjaan paling gampang, paling mudah adalah kejujuran. Ketika senyum Anda itu jujur, itu gampang. Ketika akrab Anda itu kejujuran, itu gampang sekali. Tapi senyum itu berat, kalau pura-pura memang berat itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi, alasan tadi sangat bagus. Iya, jaga jaraklah dengan orang, lebih-lebih yang udah pernah ada bermasalah, tapi dengan niat supaya masalah nggak terulang. Jangan untuk bagian dari melampiaskan hati. Sebenarnya, saya juga bingung juga Ustaz. Memang sih itu bertahun-tahun ya. Tiba-tiba saya tuh sih sebenarnya udah nggak terlalu bermasalah yang ditakutin sesuatu, tapi saya udah bilang gitu rasanya. Tapi hati itu udah nggak terima kalau dia tuh udah deket sama kita gitu. Dalam agama ya, dalam agama tandanya kita udah baikan, kita kembali berbuat baik. Ya, kamu udah saya maafin, tapi saya nggak bisa berbuat baik kepada kamu, belum memaafkan itu. Tapi kalau saya udah kembali bisa berbuat baik, saya udah kembali ngasih hadiah, saya udah kembali ngirimin buah misalnya, kalau saya udah kembali bisa berbuat baik, itu baru namanya saya memaafkan. Nah, ibu yang saya hormati, hidup yang kita jalani ini berat. Jangankan perbuatan, sekedar berucap pun berat. Kenapa? Kajian hari ini, semuanya besok akan disidang. Jangankan satu perbuatan, sekedar sepatah kata dalam ucapan Anda, itu akan ada sidangnya di depan Allah Azza wa Jalla. Bukankah itu sesuatu yang sangat berat? Berat sekali. Sidang di dunia saja berat, apalagi sidang di depan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau Anda akan ucapkan sesuatu, ingat, saya siap sidang enggak? Kalau siap sidang, ucapkanlah, Anda akan selamat. Kalau Anda ingin mengambil satu keputusan, ingat, keputusan saya ini akan ada sidangnya di depan Allah. Saya siap enggak? Kalau siap, keputusan itu ambil. Satu keputusan, tapi Anda enggak siap sidangnya di depan Allah, keputusan ini enggak usah. Anda akan mengambil satu kebijakan. Iya,
Berpikir dulu, saya siap nggak sidang di depan Allah atas kebijakan ini? Kalau Anda siap, ya baik, ambil kebijakan itu. Segala keputusan, segala kebijakan, segala perbuatan, segala ucapan, kalau Anda siap sidangnya di depan Allah, jalan. Tapi kalau Anda nggak siap sidangnya di depan Allah, diam. Sidang di depan Allah itu ngeri. Saya cuma katakan Ibu, kalau sidang di depan Allah itu ucapan Anda, perbuatan, kebijakan Anda, itu sidang yang gampang. Sidang terberat Anda di depan Allah apa? Yauma tubulas. Coba sambung dulu. Yauma tubulas sarair. Pada hari itu isi hati akan disidang oleh Allah. Pada hari itu isi hati akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Di dunia ini tidak ada pengadilan dengki, ya kan? Di dunia tidak ada pengadilan takabur. Tapi di depan Allah nih hati dibongkar oleh Allah. Mana takaburmu, mana dengkimu, mana hasadmu, mana cemburumu, mana dendammu. Di dunia ini dendam tidak ada pengadilannya kecuali kalau sampai menjadi tindakan. Kalau belum ada tindakan hukum, sekedar dendam gak ada hukuman. Tapi di depan Allah itu akan dibongkar. Maka pertemuan dengan Allah itu sebenarnya berat juga kalau kita orang jahat. Karena sidang di depan Allah ini, ucapan ini semuanya disidang. Anda udah berapa tahun bicara? Itu sidang. Perbuatan Anda udah berapa tahun berbuat? Keputusan udah berapa miliar keputusan Anda ambil? Itu sidang semuanya. Syukur kalau sidang cuman sampai di situ, tapi hati Anda itu disidang. Hati Anda itu disidang. Karena Allah tahu, Allah berfirman, Alimun bidzati sudur, Allah tahu isi hati. Yauma tubulas sarair, hati itu akan dibongkar oleh Allah. Di mana selamat kita? Anda selamat dengan istighfar yang gak seberapa, dengan kebaikan yang bercampur ria. Makanya saya katakan tadi, syukurlah Allah berikan kita ujian, Allah berikan kita musibah, agar ini semuanya membersihkan. Mudah-mudahan sidang di depan Allah dimudahkan kalau sudah dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ada pertanyaan lain? Ayo Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Rabb. Jadi kita berusaha memaafkan dengan cara apa Pak Ustaz? Atau berusaha kita tidak dendam atau dengan cara itu Pak Ustaz? Awalnya bingung juga triknya. Dengan cara, kan kalau kita menjaga jarak kita supaya menghindar cara dendam kita dengan yang bersangkutan. Terus kalau kata Pak Ustaz kita harus memberi hadiah, apakah itu jalan yang terbaik? Iya. Jaga jarak dengan semua orang memang itu ilmu kehidupan dalam Islam. Anda hanya nggak boleh ada jarak dengan Allah saja. Selain Allah harus ada jarak, termasuk suami, termasuk itu handphone suami jaga jarak juga. Suami Anda bukan malaikat kan? Suami Anda malaikat nggak? Enggak. Kalau begitu di handphonenya dia banyak yang nggak benar. Nah, anak Anda juga bukan malaikat, handphonenya juga banyak nggak benar. Jaga jarak dengan handphone suami. Keponya kita itu nyakitin sekali. Keponya kita nyakitin kita sendiri. Maka saya sarankan ibu-ibu sekalian ya, nanti entah siapalah yang duluan antara Anda dengan suami, yang pertama kali Anda lakukan restart handphone. Handphonenya di restart. Kita nggak tahu rahasia di situ, rahasia dia di situ. Bayangin ternyata di situ ada rahasia yang kita nggak tahu. Misalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari rahimahullah, beliau meninggal dunia, baru ketahuan ternyata dia punya istri, dia punya rahasia. Tapi itu memang sesuatu yang nggak boleh dirahasiakan kan. Baik, jadi
jaga jarak dengan semua orang. Orang-orang yang udah terlanjur jahat dengan kita, jaga jarak. Tapi usahakan ada situasi saling memaafkan dulu. Ini permusuhan ini hilang dulu, ini normal dulu, wah baru. Kalau udah normal, situasinya udah dinormalkan, mulai jaga jarak. Kalau belum normal, jaga jarak bagaimanapun itu tafsirnya adalah permusuhan. Kalau belum normal, jaga jaraknya kita ini, itu masih hubungannya dengan permusuhan itu. Tapi kalau udah normal, barulah mulai jaga jarak. Nah, normalisasinya bagaimana? Kembali berbuat baik. Bahasa agama seperti itu. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan kembali berbuat baik, maka dia akan dapat balasan dari Allah Azza wa Jalla. Kembali berbuat baik. Berbuat baik dalam pengertian umum. Ngomongannya udah mulai baik. Udah mulai baik belum ngomongannya? Udah. Beri memberi juga udah lancar. Dia ngasih saya ngasih dia. Oke. Kalau udah normal, barulah jaga jarak. Jaga jarak di situasi normal ini tidak mungkin tafsirnya negatif. Tapi kalau belum normal, tiba-tiba jaga jarak, ini jaga jarak, ini jaga jarak dengan tafsir yang masih belum lurus. Iya, ada pertanyaan lain? Iya, Ibu. Pertanyaan ketiga. Doa yang baik. Iya. Kenapa kembali kepada yang bersangkutan? Karena malaikat mendoakannya gitu ya. Ya Allah, berikan orang ini keselamatan dalam perjalanan. Malaikat mengatakan walaka bil misil. Kamu juga akan seperti itu, selamat dalam perjalanan. Bagaimana dengan doa keburukan? Apakah malaikat ikut doain juga? Kalau dia pergi selamat, Anda yang doain, tapi selamatnya Anda malaikat yang doain, gitu kan? Tapi bagaimana dengan keburukan? Ya Allah, hancurkan orang ini misalnya. Apakah doa keburukan itu akan kembali kepada yang bersangkutan? Kalau doa keburukan kepada orang yang memang benar-benar buruk, itu nggak akan kembali kepada yang bersangkutan. Ya Allah, hancurkanlah Israel misalnya. Itu nggak akan menjadi kehancuran Anda. Yang penting doa buruk ini benar-benar kepada orang yang buruk. Dan cara terbaik mendoakan orang buruk, ya Allah, berikan hukuman sesuai dengan perilakunya. Jangan kita yang menentukan hukumannya. Ya Allah, hancurkan orangnya sampai tubuhnya tersayat-sayat sepenuhnya. Jangan juga. Ibnu Qayyim ngomong begini, orang yang tahu diri itu tandanya 3. Orang yang tahu diri itu tandanya berapa? 3. Kalau Anda nggak punya 3 tanda ini, Anda tidak termasuk orang yang tahu diri. Padahal tujuannya kita ngaji ini untuk tahu diri kan? Pertama begini, orang yang tahu diri itu la yu'aqib. Orang yang tahu diri itu tidak pernah minta Allah untuk menghukum orang lain untuknya. Orang yang tahu diri tidak pernah menuntut Allah menghukum seseorang untuknya. Misalnya nih orang jahat banget. Saya berkali-kali dijahatin. Ya Allah, hukum orang ini, dia jahat kepada saya. Itu artinya saya menuntut Allah menghukum orang ini untuk saya. Orang yang tahu diri nggak melakukan itu. Anda boleh mengatakan, ya Allah, orang ini telah melanggar hukummu. Ambil hakmu dari orang ini, ya Allah. Tapi bahwa Anda katakan, dia nyakitin saya, hukumlah dia untuk saya, ya Allah. Enggak. Orang yang tahu diri nggak akan menuntut Allah menghukum untuk dirinya. Kenapa? Kalau Allah menghukum dia atas dosa, Anda punya dosa juga kan? Kalau Anda sadar punya dosa, ya udah usah minta Allah hukum orang. Karena Anda juga punya dosa juga. Bagaimana aku minta Allah menghukum seorang pendosa padahal aku adalah pendosa itu juga?
Makanya kalau Anda ingin mendoakan keburukan untuk orang buruk, ya Allah, ambillah hakmu dari orang buruk ini, selesai. Baik. Tanda tahu diri nomor 2 apa? La yu'akib. Orang yang tahu diri itu gak akan mencela orang lain. Oh, ini munafik. Oh, ini orang awam. Oh, emang kalau dia munafik, saya siapa? Saya kan munafik juga. Kalau dia ini pendosa, memangnya saya siapa? Nah, nomor 3, orang yang tahu diri, kata Ibnu Qayyim, la yutalib, tidak banyak menuntut orang lain. Kamu lakukan ini untuk saya, emang saya siapa? Tidak usah minta orang lain melakukan suatu, menuntut orang lain untuk Anda, nggak usah. Kita ini terlalu banyak tuntutan untuk orang lain. Kenapa? Karena kita tidak tahu diri. Apakah Anda sudah melayani orang sehingga Anda menuntut orang? Kalau Anda belum melayani orang lain, nggak usah terlalu banyak menuntut. Tapi kalau Anda sudah melayani seseorang 100%, wajar Anda menuntut. Maka kata beliau, orang yang tahu diri itu la yu'akib, wala yu'atib, wala yutalib. Orang yang tahu diri itu tidak pernah minta Allah menghukum orang lain untuknya. Orang yang tahu diri itu nggak pernah mencela orang lain karena sadar diri saya juga tercela. Kemudian orang yang tahu diri itu nggak banyak menuntut karena saya juga nggak banyak memberi. Kalau Anda memberi banyak, silakan menuntut banyak. Tapi kalau Anda sendiri tidak banyak memberi, tidak usah menuntut. Baik. Jadi dengan demikian, doa keburukan untuk orang yang memang buruk itu keadilan. Itu dibenarkan. Hanya saja saya sampaikan, doa terbaik Anda untuk orang buruk, jangan agar Allah menghukumnya untuk Anda. Karena tidak perlu Allah menghukum siapapun untuk kita, tidak perlu. Ya Allah, tidak usah hukum orang lain untuk aku juga banyak dosa. Tapi hukumlah orang lain untukmu, ya Allah. Dia melanggar hukummu kan? Ya Allah, hukum ia untukmu, bukan untukku. Maka doanya seperti tadi, ya Allah, ambil hakmu dari orang ini, dia telah zalim. Ambil hakmu dari orang ini, dia telah memfitnah. Ya Allah, ambil hakmu dari orang ini, dia telah nyakitin. Baik, 3 pertanyaan selesai. Sekarang saya yang nanya. Ibu sekalian, pertanyaan kajian kita terakhir adalah Dzul Jalali wal Ikram. Al-Jalal artinya Allah Maha Agung. Al-Ikram artinya Allah Maha Memberi atau karunia. Dzul Jalali wal Ikram, yang Maha memiliki keagungan dan karunia. Kenapa keagungan dulu disebut baru karunia? Bisa aja kan Dzul Ikrami wal Jalal, Maha memiliki karunia dan keagungan, tapi tidak Maha memiliki keagungan dan karunia. Kenapa keagungan pertama baru ikram kedua? Terlalu berat kah? Terlalu berat. Baik, kalau begitu kita rubah pertanyaannya. Pertanyaan gampangnya, berapa kali Dzul Jalali wal Ikram dalam Al-Quran? 2 kali. Angkat tangan dulu. Oke, bisa disebutkan di surat apa itu? Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram 2 kali dalam Al-Quran, adanya di 1 surat. Ya Ibu. Betul. Dzul Jalali wal Ikram 2 kali dalam Al-Quran, 2-duanya dalam surat Ar-Rahman. Baik, ada hadiahnya Ibu. Perunggu ini emas 5 gram ini. Baik, baiklah Ibu, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, ya Rabb. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.